Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan saya Fitri Nabila Sari yang akan memandu presentasi pada kali ini. Adapun kami kelompok 3 membahas tentang strategi rebranding dari Tupperware. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahrul. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Farul Azhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Tupperware. Tupperware merupakan merek wadah makanan yang terkenal di dunia. Berdiri sejak tahun 1946 oleh Earl Tupper, perusahaan ini awalnya berkembang pesat dengan model penjualan langsung yang unik melalui Tupperware Party, sebuah acara penjualan di rumah-rumah konsumen yang menjadi ciri khasnya. Kondisi keuangan yang semakin memburuk membuat perusahaan ini terpaksa mencari bantuan dari lembaga keuangan untuk tetap beroperasi. Tupperware dikenal dengan inovasi produk-produk berbahan plastik berkualitas yang dirancang untuk menyimpan makanan. Memanfaatkan segel yang rapat untuk menjaga kesegaran makanan lebih lama. Model penjualan ini sangat populer di pertengahan abad ke-20. Dan Tupperware berhasil memperluas pasar hingga ke 100 negara di seluruh dunia. Namun pada tahun 2023, Tupperware mulai menghadapi tantangan besar. Menurut laporan, perusahaan ini berada di ambang kebangkrutan dan telah mengajukan filit pada beberapa yurisdiksi. Keberhasilannya menjadi ikon dalam dunia peralatan dapur. Dan Tupperware terus berkembang dengan menghadirkan produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga modern. Beberapa faktor yang berkontribusi pada situasi ini adalah perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya persaingan di pasar produk rumah tangga. Model penjualan langsung yang pernah menjadi kekuatan utama Tupperware kini mulai kehilangan relevansinya di era e-commerce yang semakin dominan. Tupperware juga menghadapi tantangan finansial serius, dengan laporan penurunan nilai saham perusahaan hingga 90% pada tahun 2023. Situasi ini diperburuk oleh utang perusahaan yang semakin besar dan kesulitan untuk beradaptasi dengan tren pasar modern. Kondisi keuangan yang semakin memburuk membuat perusahaan ini terpaksa mencari bantuan dari lembaga keuangan untuk tetap beroperasi. Dengan semua tantangan tersebut, masa depan Tupperware masih belum jelas. Perusahaan ini harus mampu melakukan inovasi besar-besaran untuk bertahan di persaingan yang semakin ketat di industri produk rumah tangga. Terlepas dari semua upaya penyelamatan yang dilakukan, banyak yang memprediksi bahwa Tupperware akan mengalami kesulitan besar untuk kembali ke masa jayanya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran Tupperware. Yang pertama itu adalah disrupsi pasar. Disrupsi memiliki arti adalah inovasi atau cara-cara baru yang menggantikan cara-cara lama. Produk-produk baru dari pesaing, terutama produsen asal Asia, menawarkan inovasi serupa dengan harga yang lebih terjangkau. Ini membuat Tupperware kehilangan daya saing di pasar global yang semakin kompetitif. Yang kedua, relevansi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran adalah tindakan terukur yang bertujuan agar produk perusahaan dikenal masyarakat luas. Metode pemasaran tradisional seperti direct selling multi-level marketing atau MLM yang selama ini menjadi andalan Tupperware mulai kehilangan daya tarik, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Industri e-commerce yang tumbuh pesat semakin menggantikan metode konvensional ini. Yang ketiga, kegagalan inovasi dan diversifikasi. Tupperware dinilai kurang agresif dalam melakukan brand extension atau memperluas portofolio produknya. Sementara, banyak merek lain yang memanfaatkan nama besar mereka untuk masuk ke kategori baru. Yang keempat, kekacauan internal. Faktor manajerial seperti manajemen rantai pasokan, koordinasi jaringan, dan efisiensi operasional juga mempengaruhi performa Tupperware. Dalam bisnis berbasis MLM, jaringan yang tidak solid dapat menjadikan sumber persaingan internal yang merugikan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya rebranding. Rebranding adalah proses mengganti atau memperbaharui identitas merek suatu perusahaan atau produk yang mencakup perubahan logo, nama, desain, atau elemen-elemen lain yang terkait dengan citra merek. Tujuannya adalah untuk menciptakan persepsi baru di mata konsumen, meningkatkan daya tarik pasar, atau merespon perubahan di pasar dan tren. Rebranding sering dilakukan untuk memperbarui citra, memperluas audiens, atau menanggapi perubahan dalam bisnis. Namun, Tupperware memiliki rencana untuk merombak citra perusahaan dengan nama baru, yaitu The New Tupperware.
Langkah ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi perusahaan, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin dalam produk rumah tangga global. Rencana rebranding ini bukan hanya soal nama, tetapi juga terkait dengan strategi Tupperware dalam merespon perubahan gaya hidup konsumen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Tamangraha 2105/2029 akan melanjutkan presentasi yaitu penyebab utama krisis. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Yang poin pertama yaitu strength, yang artinya kekuatan. Kualitas produk yang sangat baik dan reputasi kuat di pasar penyimpanan makanan. Poin kedua ada weaknesses, yang artinya kelemahan. Isinya ketergantungan pada model penjualan yang mulai ketinggalan zaman dan kurangnya keberadaan di platform digital. Poin ketiga itu opportunities, yang artinya peluang. Gunanya meningkatkan penetrasi pasar melalui e-commerce dan media sosial, serta memperkenalkan inovasi dalam desain dan fungsi produk. Yang keempat ada threats, ya, yang artinya ancaman. Persaingan dari merek baru yang lebih modern dan fleksibel, serta tren belanja konsumen yang lebih suka membeli secara online. Yang berikutnya yaitu ada analisis pastel. Politik kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perdagangan dan regulasi impor-ekspor, tetapi ini tidak terlalu berdampak langsung pada Tupperware. Yang kedua ada ekonomi, isinya penurunan daya beli konsumen, terutama di negara berkembang, membuat konsumen lebih memilih produk murah atau yang lebih fleksibel. Yang ketiga ada sosial, yang artinya perubahan dalam gaya hidup seperti pola konsumsi yang lebih cepat dan kebutuhan yang akan kenyamanan, mengurangi minat pada produk penyimpanan makanan. Yang selanjutnya ada teknologi. Teknologi, kurangnya inovasi dalam produk dan pemasaran digital membuat Tupperware tertinggal di tengah revolusi digital. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Tanggung jawab lingkungan menjadi isu penting dan Tupperware perlu meningkatkan fokus pada keberlanjutan produk dan proses produksinya. Yang selanjutnya ada hukum. Regulasi lingkungan yang semakin ketat beresiko mempengaruhi cara Tupperware beroperasi, khususnya terkait dengan plastik. Nah, di sini ada analisis stakeholder. Yang pertama yaitu ada karyawan. Jika perusahaan mengalami kesulitan finansial atau krisis struktural, karyawan bisa kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan gaji. Hal ini dapat menyebabkan turunnya semangat kerja dan loyalitas karyawan. Yang kedua, pemegang saham atau investor. Jika Tupperware mengalami penurunan pendapatan atau kepercayaan pasar menurun, harga saham bisa turun dan investor kehilangan uang. Hal ini dapat memperburuk stabilitas finansial perusahaan. Dilansir dari ABC News, perusahaan Tupperware terancam bangkrut karena kesulitan finansial. Saham Tupperware turun sebesar 90% selama setahun terakhir. Yang selanjutnya ada dampak krisis. Yang pertama, penurunan penjualan model, penjualan langsung yang ketinggalan zaman menyebabkan kesulitan dalam menjangkau konsumen yang lebih luas. Apalagi sekarang banyak masyarakat yang membeli secara online. Yang kedua, reputasi banyaknya brand lain yang lebih berinovasi, unggul dan murah. Tupperware dengan citra merek yang dulu inovatif kini terlibat ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan bagi konsumen terutama Gen Z. Slide selanjutnya yaitu ada strategi sebelumnya yang tidak efektif. Yang pertama, ketergantungan pada penjualan langsung. Model penjualan langsung meskipun sukses di masa lalu kini terbukti tidak efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas, terutama konsumen pemuda seperti Gen Z yang lebih memilih berbelanja secara online. Yang kedua, kurangnya inovasi. Desain dan konsep produk yang cenderung stagnan tanpa pembaruan, di mana di era sekarang banyak produk dengan desain yang lebih menarik. Mungkin itu saja presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah strategi rebranding atau brand refresh dari Tupperware. Nah, pertama itu adalah visi dan misinya. Memang di sini Tupperware setelah mengalami krisis tidak merubah visi dan misinya, namun kami dari kelompok 3 mendiskusikan visi dan misi yang bisa dijadikan referensi oleh Tupperware. Nah, adapun visinya adalah menjadi merek penyimpanan makanan yang terkemuka yang memadukan inovasi, keberlanjutan, dan kenyamanan dalam setiap produk. Misinya adalah menginspirasi konsumen untuk hidup lebih efisien dengan produk penyimpanan yang ramah lingkungan, inovatif, mudah digunakan. Nah, di sini adalah logo Tupperware dari tahun ke tahun. Nah, teman-teman bisa lihat ini logo Tupperware dari tahun 1938 sampai 1946. Nah, teman-teman bisa lihat ini logo-logonya dari tahun ke tahun. Nah, teman-teman bisa lihat logo Tupperware 2004 sampai hari ini. Seperti apa contohnya ini ada di atas. Selanjutnya adalah tagline dari Tupperware. Nah, tagline sebelumnya yang pernah digunakan Tupperware adalah seperti Tupperware kualitas terjamin, Tupperware solusi tepat untuk kehidupan sehat, Tupperware membuat hidup lebih mudah. Setelah kami diskusikan, kami mencoba memberikan ide terkait tagline terbaru untuk Tupperware, seperti
Innovation in Every Mail. Nah, yang mana tagline yang kami berikan ini menggambarkan peran Tupperware dalam kehidupan sehari-hari konsumen dengan pendekatan yang lebih modern dan inovatif. Nah, selanjutnya adalah strategi komunikasi. Pertama yaitu rencana kampanye pemasaran, seperti kampanye digital. Nah, kampanye digital ini memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyampaikan pesan merek yang baru. Yang kedua, konten yang dapat dibagikan, misalnya dengan membagikan video tentang tantangan penyimpanan makanan ramah lingkungan, yang mana ini juga melibatkan konsumen dalam videonya. Selanjutnya itu adalah pemilihan platform komunikasi. Nah, yang seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kampanye digital ini harus memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok, Instagram. Begitupun dengan pemilihan platform komunikasi. Nah, Tupperware harus fokus pada platform digital seperti Instagram, Facebook, dan TikTok juga, yang menjangkau audiens seperti Gen Z yang selalu terlibat dengan media sosial, yang selalu aktif dengan media sosial. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan influencer, media, atau komunitas. Nah, menggandeng influencer ini juga memiliki pengaruh besar di kalangan Gen Z atau konsumen muda dan yang berbicara tentang keberlanjutan dan gaya hidup ramah lingkungan. Nah, begitupun dengan membuat kemitraan dengan media yang fokus pada keluarga, gaya hidup modern, serta komunitas yang peduli dengan isu-isu lingkungan. Selanjutnya adalah Key Performance Indicator atau KPI, yang mana di sini pertama peningkatan penjualan, dengan memantau kenaikan penjualan melalui saluran e-commerce dan distribusi tradisional. Selanjutnya, keterlibatan di media sosial, meningkatkan interaksi di platform media sosial melalui like, share, dan komentar pada kampanye digital. Terakhir, brand sentiment dengan memonitor peningkatan sentimen positif terhadap merek melalui survei konsumen dan analisis media sosial. Nah, terakhir adalah refleksi untuk Tupperware. Dengan mengadopsi strategi rebranding yang berbasis pada inovasi, keberlanjutan, dan digitalisasi, nah, Tupperware ini diharapkan dapat memperbarui citra merek dan menarik kembali konsumen yang lebih peduli terhadap lingkungan dan teknologi. Nah, proses ini akan membutuhkan komitmen besar dalam inovasi produk dan pemasaran. Nah, walaupun begitu, tantangan terbesar adalah mengubah persepsi konsumen yang sudah terlanjur melihat Tupperware sebagai merek yang ketinggalan zaman. Nah, untuk mengatasinya, penting bagi Tupperware untuk tetap konsisten dalam mengkomunikasikan perubahan ini dengan cara yang menarik, relevan melalui berbagai platform komunikasi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya moderator, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.